Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nur Oktaviah 5, NIM 210110304014, jurusan Psikologi Islam Lokal 21B. Di antaranya yang pertama ada bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran. Artinya memperjelas dengan menegaskan kembali makna dari ayat Al-Quran tersebut. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya "Man syahida minkum syahrul falyasum." Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Nah, ayat tersebut ditegaskan kembali oleh hadis Nabi yang berbunyi dari Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya lagi, maka berhari rayalah. Dan jika hilal tertutup, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari." Muttafaqun alaih. Fungsi hadis yang kedua yaitu sebagai bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Artinya memperinci isi Al-Quran yang masih bersifat global atau mengkhususkan ayat yang masih bersifat umum. Contohnya, dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan hukuman bagi seseorang pencuri dengan memotong tangannya. Namun, ayat ini masih bersifat umum atau masih bersifat global. Kemudian, Nabi SAW memberikan batasan terhadap potongan tangan tersebut berdasarkan hadis beliau yang berbunyi, Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Kemudian fungsi hadis yang ketiga yaitu bayan at-tashri, yaitu memberikan hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya tentang zakat fitrah, yang hadisnya yaitu berbunyi, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sah kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fungsi hadis yang terakhir yaitu sebagai bayan nasak atau mengganti ketentuan terdahulu dengan ketentuan yang datang setelahnya. Nah, untuk fungsi hadis ini sebagai bayan an-nasak ini ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya bayan an-nasak ini bukanlah fungsi dari suatu hadis. Oke, sebelum menuju implementasi ijma pada masa kini, perlu diketahui bahwasanya ada perselisihan atau pro kontra terkait penerapan ijma pada masa sekarang. Menurut sumber yang saya baca, ada dua pendapat. Yang pertama, menurut ulama klasik dan ulama modern, bahwasanya mereka tidak menerima adanya ijma pada masa sekarang karena mengingat bahwasanya ijma itu harus diperoleh oleh kesepakatan para ulama seluruh mujtahid di semua negara. Sedangkan faktanya kita lihat di lapangan sendiri, wilayah Islam bukan hanya seputaran Arab saja, akan tetapi Islam sekarang sudah meluas di penjuru dunia, dan ini merupakan suatu hambatan untuk para mujtahid di seluruh dunia ini untuk berkumpul. Lalu alasan yang kedua yaitu menimbang syarat ijma, yaitu seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan ijtihad. Mujtahid itu harus berlaku adil, lalu mujtahid itu harus berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan yang menuju atau menjurus kepada bid'ah. Nah, sedangkan faktanya kita lihat sendiri bahwasanya orang-orang seperti kriteria tersebut itu sulit ditemukan. Namun, jika kita melihat dari substansi dari suatu ijma atau arti dari ijma sendiri, yaitu penetapan hukum baru terhadap permasalahan baru di tengah permasalahan kehidupan masyarakat yang dalilnya tidak ditemukan dari Al-Quran maupun Sunnah, maka kita juga harus mempertimbangkan nih pendapat dari Abdul Wahab Khalaf. Beliau berpendapat bahwasanya yang menyerahkan ijma kepada pemerintah sebagai ulil amri yang dapat direalisasikan dengan membentuk suatu majelis atau forum yang melibatkan seluruh ulama yang ada di dunia. Nah, contohnya saja di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia. Nah, masuk pada implementasi ijma yang terjadi pada masa sekarang. Contohnya saja kita ambil contoh di Indonesia yaitu fatwa MUI terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi
terjadinya wabah COVID-19 2 tahun silam, yaitu dikeluarkan pada tahun 2020, di mana saat itu wabah COVID-19 ini lagi puncak-puncaknya dan tak terkendali. Maka dari itu umat Islam tidak perlu melakukan ibadah secara berjamaah, akan tetapi melakukan ibadah di rumahnya masing-masing. Namun kondisi daerah yang wabahnya masih bisa dikendalikan, maka umat Islam tetap bisa melakukan ibadah secara berjamaah dengan catatan memenuhi protokol kesehatan. Nah, dilihat dari artinya sendiri, taksis itu berarti mengkhususkan suatu hukum yang masih bersifat umum, sedangkan nasak itu berarti menghapus hukum yang terdahulu dan yang telah berlaku sebelumnya. Nah, menurut Al-Ghazali sendiri, itu secara rinci perbedaannya yang pertama yaitu taksis bisa dilakukan terhadap lafaz terdahulu maupun lafaz yang datang beriringan, sedangkan nasak itu mutlak hanya dapat dilakukan terhadap lafaz yang datang kemudian. Poin kedua yaitu taksis dapat dilakukan dengan dalil nakli dan akli, sedangkan nasak dalil nakli saja. Yang ketiga, lafaz umum tetap ada walaupun setelah ditaksis, sedangkan lafaz yang telah dinasak itu tidak berlaku lagi. Poin keempat, dalam taksis diperbolehkan mentaksis lafaz qot'i dengan kias ataupun hadis ahad dan lain sebagainya, sedangkan nasak hanya boleh mentaksisnya dengan lafaz yang qot'i juga. Contoh taksis itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri. Kemudian ayat di atas ditaksis oleh sabda Nabi SAW yang artinya tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari 1/4 dirham. Hadis riwayat Al-Jamaah. Contoh nasak itu ada berbagai macam. Di sini saya mengambil contoh nas yang mansuk hukumnya namun lafaznya tetap. Artinya hukum syar'i dihapuskan atau tidak diamalkan namun lafaznya tetap. Contohnya dalam Quran Surah Anfal ayat 65. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya, yaitu Quran Surah Al-Anfal ayat 66. Kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas atau dalilnya dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan persamaan ilat. Nah, sedangkan istisan di sini itu bisa diibaratkan sebagai adiknya kias, berarti meninggalkan kias jali untuk menjalankan kias khafi, meninggalkan hukum kuli atau yang bersifat umum untuk menjalankan hukum istisna pengecualian disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Sedangkan maslahah mursalah di sini adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil tetapi juga tidak ada pembatalannya. Yang tujuan dari maslahah mursalah ini adalah memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. Nah, menurut saya ilmu usul fikih itu sangat diperlukan pada zaman sekarang ini, mengingat bahwasannya menjawab permasalahan yang terus-menerus berkembang di tengah masyarakat. Yang tadinya mungkin masalah A itu hanya berputar di sekitar itu saja, namun lama-kelamaan ini akan menjadi cabang, jadi masalah B, C, dan seterusnya, yang harus ditemukan solusi terkait masalah tersebut. Nah, usul fikih sebagai ilmu yang mempelajari cara atau prosedur dalam menetapkan suatu hukum merupakan wadah di mana kita ini bisa mengetahui, contohnya saja nih, pemerintah dalam pengambilan suatu hukum. Juga mengingat bahwasanya landasan hukum itu selain Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita juga perlu yang namanya ijma qiyas, dan itu tuh bisa kita pelajari dalam ilmu usul fikih dalam proses pengambilan hukum. Dan implementasinya pun sudah diterapkan seperti misalnya nih fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Contoh kasus COVID-19 yang bermula pada tahun 2020, MUI mengeluarkan fatwanya terkait cara beribadah umat Islam. Kemudian permasalahan ini tuh berkembang lagi terkait permasalahan vaksin yang diwajibkan pemerintah, di mana dalam hal ini MUI mengeluarkan fatwanya mengenai vaksinasi COVID-19 yang tidak membatalkan puasa. Dan nantinya tidak menutup kemungkinan permasalahan ini terus-menerus berkembang dan akhirnya kita perlu yang namanya hukum baru dalam menetapkan permasalahan yang ada. Mungkin sekian jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.